Oke Mas Bro dan Mbak Bro, kita lanjut bahas spoiler Battle True The Heaven Season 5 episode 103 bagian 1. Xiao Yan melawan Wang Chen. Jahahaha. Dia bukan orang yang salah. Apakah Anda mencoba menyebabkan Lei Zunze akhirnya disebut tidak adil dengan menghukum orang ini secara acak? Heh. Feng Zunze tertawa dan melirik Huang Quan Zunze saat dia menjawab. Mata Zunze Huang Quan menjadi jauh lebih berbahaya saat dia mendengar ini. Paviliun musim semi kuning tidak memiliki reputasi yang baik. Jika dia membiarkan Xiao Yan pergi dengan damai setelah dia secara terbuka mengejek mereka, reputasi paviliun musim semi kuning akan hilang. Hahaha, Feng Zunze benar. Meskipun orang ini telah mengganggu kompetisi, dia punya alasan untuk melakukannya. Terlebih, tindakan Wang Chen dengan jelas menunjukkan bahwa dia tidak memiliki rasa hormat terhadap aturan. Akan sangat sulit untuk menjelaskan banyak hal jika orang lain dihukum. Mengapa kita tidak melakukan ini? Mari kita mundur selangkah dan izinkan orang ini pergi bersama temannya. Grand Meeting akan terus berlanjut. Bagaimana? Jian Zunze menggosok janggutnya sambil tertawa. Lei Zunze terkejut. Segera, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya di dalam hatinya. Kedua orang tua ini jelas berniat membuat Huang Quan Zunze kehilangan muka. Namun, apa yang mereka katakan juga masuk akal. Paviliun Wind Lightning miliknya bukanlah paviliun musim semi kuning. Gaya kerjanya juga sangat berbeda. Yang bisa dilakukan Lei Zunze saat itu hanyalah tersenyum meminta maaf kepada Huang Quan Zunze. Wajah Huang Quan Zunze menjadi semakin jelek saat melihat ekspresi Lei Zunze. Tatapannya sedingin es saat dia mengamati Xiao Yan, yang menghela nafas lega di dalam arena. Kekejaman samar melintas di wajahnya. Segera, sebuah suara tenang keluar dari depan Feng Zunze. Karena kamu berpikir bahwa Wang Chen telah bertahan sampai akhir karena dia mengandalkan paviliun musim semi kuning saya, diri terhormat ini, Dou Zun, akan memberi Anda kesempatan untuk bertukar pukulan. Dengan dia, Anda dapat membawa teman Anda dan pergi dengan damai apapun hasilnya. Bagaimana? Kata-kata Huang Quan Zunze segera menimbulkan keributan di stadion. Xiao Yan juga mengerutkan kening. Tampaknya orang tua ini tidak memiliki kemurahan hati yang seharusnya dimiliki oleh seorang elit Dou Zun. Xiao Yan, jangan pedulikan orang tua yang tidak akan mati ini. Ayo kita pergi. Ekspresi Lin Yan sedikit berubah. Dia menarik Xiao Yan dengan niat untuk pergi. Tidak disangka orang tua ini akan mengatakan kata-kata seperti itu. Dia memahami kekuatan Wang Chen dengan sangat baik. Kemungkinan hanya Feng Qing'er dan beberapa orang lainnya yang hadir bisa bertarung dengannya.
Jahaha. Jika kamu tidak berani bertarung, kamu harus bersujud 3 kali kepada guru. Masalah ini akan berakhir jika Anda melakukannya. Jika tidak, Anda tidak akan bisa pergi. Lidah merah cerah Wang Chen dengan lembut menjilat belati tajamnya saat dia dengan ganas menertawakan Xiao Yan. Mata hitam pekat Xiao Yan menatap tajam ke arah Wang Chen. Tangan di bawah lengan bajunya terkepal erat. Haruskah dia bertarung atau tidak? Mata semua orang yang hadir berhenti di Xiao Yan. Mereka semua ingin tahu bagaimana pemuda ini, yang tampak tidak patuh atau sombong, akan menghadapi provokasi Wang Chen. Meskipun sebagian besar orang yang hadir tidak memiliki banyak harapan, mereka masih berharap Xiao Yan bertarung dengan Wang Chen karena dia terlalu tidak enak dipandang. Xiao Yan akhirnya menghela nafas perlahan di depan semua orang beberapa saat kemudian. Xiao Yan, jangan sembrono. Lin Yan buru-buru berkata. Ekspresinya berubah saat melihat tindakan Xiao Yan. Xiao Yan menoleh dan tersenyum. Setelah itu, dia membebaskan dirinya dari cengkeraman Lin Yan saat dia dengan lembut berkata, "Tenang. Seseorang yang datang dari akademi dalam tidak akan lebih lemah dari beberapa orang acak dari Yellow Spring Pavilion." Xiao Yan perlahan mengambil langkah maju setelah mengucapkan kata-kata itu. Matanya menatap Wang Chen, dan sebuah kata sederhana menyebabkan darah panas dari banyak orang yang hadir mendidih. "Ayo lakukan." Seluruh stadion bersorak ketika mereka melihat Xiao Yan melangkah maju. Terlepas dari apakah dia lawan Wang Chen, hanya keberanian untuk melangkah maju dan menghadapi tantangannya secara langsung menyebabkan banyak orang memberikan pujian dengan tenang. Senyuman lebat muncul di wajah Wang Quanzunse yang seperti pohon saat dia duduk di kursi VIP. Meskipun bocah di depannya agak aneh, dia juga memiliki kepercayaan pada Wang Chen. Kekuatan sebenarnya telah mencapai tingkat setengah langkah ke kelas Douzong setelah berendam di kolam darah gunung surga. Selama dia diberi waktu yang cukup, masuknya ke kelas Douzong akan diberikan. Selain itu, Wang Chen juga bisa bertarung dengan Douzong biasa jika dia habis-habisan. Bahkan ada kebutuhan yang lebih sedikit untuk menyebutkan situasi saat ini. Lei Zunse, apa yang kamu katakan kepadaku yang mengisi sedikit waktu kompetisi? Wang Quanzunse menatap Lei Zunse saat dia tertawa terbahak-bahak. Lei Zunse tersenyum ketika mendengar ini, tapi tidak menolaknya. Meskipun Xiao Yan tampak sedikit aneh, dia jelas jauh lebih rendah dari Wang Quanzunse di dalam hatinya. Wajar jika Lei Zunse harus memberinya waktu dan wajah. Hahaha. Semoga tidak berlarut-larut. Wang Quanzunse tersenyum. Pandangannya beralih ke Wang Chen di arena saat dia dengan lemah berkata, "Masalah ini disebabkan olehmu,
jadi kamu harus menyelesaikan masalah ini. Kamu harus mengetahui konsekuensinya jika kamu gagal menyelesaikannya. Tangan Wang Chen, yang memegang belati hitam pekat, sedikit gemetar saat mendengar kata-kata Huang Quanzunse. Dia membungkukkan tubuhnya sedikit padanya saat senyum buas muncul di wajahnya. Guru, yakinlah bahwa murid ini akan membiarkan orang ini, yang telah mempermalukan pavilion musim semi kuning kita, dia harus membayar harganya. Wang Quanzunse perlahan bersandar di sandaran dan dengan lembut mengangguk. Jian Zunze dan Feng Zunze di samping sedikit mengerutkan alis mereka saat melihat ini. Tatapan mereka menatap Xiao Yan di arena dengan ekspresi aneh. Namun, mereka tidak mengatakan apapun. Jika mereka terus menempatkan penghalang, kemungkinan orang tua Huang Quan ini akan meledak hari ini. Para pesaing yang hadir secara otomatis mundur ke samping ketika mereka mendengar kata-kata Lei Zunze. Mata mereka langsung menatap Xiao Yan di arena. Orang ini berani menerima tantangan Wang Chen. Mereka tidak tahu apakah dia gila atau apakah dia memiliki kepercayaan diri. Alis Feng King Air vertikal saat dia mempelajari sosok Xiao Yan. Tangannya membelah seutas rambut hitam di depan dahinya saat keraguan melintas di matanya yang cantik. Akibatnya, kemajuan kompetisi pun terhenti. Namun, suasana di puncak gunung tidak menjadi semrawut. Banyaknya teriakan sorak-sorai malah membuat suasana semakin memanas. Banyak orang ingin tahu apakah Xiao Yan akan mampu bertahan di bawah tangan Wang Chen. Tentu saja, ini tidak mengecualikan sikap mereka yang ingin mendengar pemandangan luar biasa lainnya. Lin Yan dengan cemas menggosok kedua tangannya saat dia melihat Xiao Yan, yang perlahan berjalan ke arena. Hatinya merasa sedikit menyesal. Dia samar-samar bisa merasakan aura Xiao Yan jauh lebih kuat darinya. Namun, Wang Chen adalah seseorang yang berada di puncak kelas Dou Huang. Selain itu, dikabarkan bahwa orang ini memiliki kekuatan yang bisa melawan seorang elit Dou Zong. Hal yang membuatnya paling khawatir adalah Wang Chen adalah orang yang kejam. Setiap kali dia bertarung dengan seseorang, pihak lain pasti akan lumpuh bahkan jika dia tidak mati. Xiao Yan kemungkinan akan berada dalam posisi berbahaya saat bertarung dengannya. Sialan, jika orang ini berani menyakiti Xiao Yan, aku yang dulu tidak akan melepaskannya dengan mudah bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku ini. Lin Yan dengan kejam mengatupkan giginya. Kilatan tajam juga melintas di matanya. Dia adalah orang yang sangat menghargai persahabatan, dan dia memiliki hubungan yang dalam dengan Xiao Yan. Jika sesuatu terjadi padanya, dia pasti tidak akan hanya duduk diam di samping. Wang Chen menatap Xiao Yan, yang perlahan berjalan mendekat, dengan sepasang mata gelap. Xiao Yan akhirnya berhenti tidak jauh di depannya.
Belati di tangan Wang Chen dengan cepat diputar sebelum dia mengepalkan gagang mereka. Belati dengan patuh berhenti di tangannya. Jika kamu mengaku kalah sekarang dan bersujud 3 kali, aku bisa membiarkanmu tersesat dari Lightning Mountain. Wang Chen melirik Xiao Yan dan tertawa dengan suara padat. Xiao Yan hanya tersenyum di hadapan Wang Chen yang jahat. Dia mengepalkan tinjunya dan Douki segera melonjak dari tubuhnya. Itu dengan cepat berkumpul di telapak tangannya dan penguasa energi hijau giok terbentuk. Penguasa Xuan berat terlalu mencolok. Jika dia membawanya ke sini, dia akan segera dikenali. Di sisi lain, penggaris besar yang dibentuk oleh energi ini tampak buram, dan juga tampak seperti pedang. Senyum sinis di wajah Wang Chen tanpa sadar menjadi lebih padat saat melihat Xiao Yan mengabaikan kata-katanya. Niat membunuh di matanya dengan cepat meningkat. Spring, aku akan membiarkanmu menyesal telah menyinggung Yellow Spring Pavilion. Suara menyeramkan baru saja terdengar saat tubuh Wang Chen bergetar. Dia berubah menjadi pelangi hitam. Dalam waktu nafas, dia muncul di belakang punggung Xiao Yan. Wus! Siu, belati di tangannya bergerak seperti kilat. Mereka menembus 2 titik fatal, leher dan bagian belakang jantungnya. Hup! Tang ting tung tang ting tung. Bentaang belenti yinging. Wang Chen mungkin cepat, tetapi belati belum mendarat di tubuh Xiao Yan ketika penguasa energi hijau giok mengeluarkan suara, siu siu siu. Itu muncul di belakang punggungnya. Setelah itu, dia dengan mudah memblokir serangan belati. Wajah Wang Chen tidak menunjukkan perubahan apapun setelah serangan pertamanya terbukti sia-sia. Douki berwarna hitam, yang berisi rasa dingin yang pekat, berlama-lama di atas belatinya seperti ular berbisa. Mereka berubah menjadi 2 ular piton hitam besar yang melewati penguasa energi besar dan dengan keras menembus ke arah kepala Xiao Yan. Wus! Spring Dark! Bledak beleduk! Bledak beleduk! 2R! Pithon energi besar baru saja menerjang ketika kepalan yang terbuat dari angin, membawa ledakan sonik yang dalam, mendarat di atasnya, menghancurkannya dalam prosesnya. Setelah menghancurkan ular sanca energi besar, penguasa energi di tangan Xiao Yan mengeluarkan suara, wus. Siu siu siu. Spring Dark. Itu membawa ledakan sonik karena mengipasi dengan keras. Angin kencang memaksa Wang Chen mundur. Hahaha. Kamu sepertinya biasa-biasa saja. Wajah Xiao Yan mengungkapkan senyuman saat dia mendukung penguasa berat di pundaknya. Namun, suaranya yang tenang hanya membuat mata Wang Chen menjadi lebih galak. Hei! Ini hanya pemanasan. Tidak perlu berbicara begitu arogan.
Lidah merah cerah Wang Chen menjilat belati. Dou Qi seperti tinta hitam gelap melonjak keluar dari tubuhnya seolah-olah pilar tinta yang sangat besar telah melesat ke langit. Wuus. Siu siu siu. Kekuatan Dou Qi ini melebihi orang biasa di puncak kelas Dou Huang. Saat ini, hanya aura Wang Chen yang sudah bisa dianggap sebagai Dou Zong kuasi elit. Meskipun masih ada celah yang sangat besar dengan elit asli Dou Zong, itu pada akhirnya jauh lebih kuat daripada beberapa ahli di puncak kelas Dou Huang. Banyak seruan dipancarkan dari luar arena saat mereka merasakan aura kuat Wang Chen, beberapa di antaranya mengandung rasa iri. Wang Chen saat ini sudah mengambil setengah langkah ke kelas Dou Zong. Setengah dari celah besar antara Dou Huang dan Dou Zong sudah dilintasi oleh Wang Chen. Separuh sisanya hanyalah masalah waktu. Wajah Feng King Er, Mu King Luan, dan Tang Ying di arena tidak menunjukkan keterkejutan apapun. Semuanya basah kuyup di kolam darah gunung surga. Dan tahu bahwa mereka telah memperoleh banyak manfaat darinya. Sesuai ekspektasi bahwa Wang Chen ini juga telah mengambil setengah langkah ke kelas Dou Zong. Kuasi Dou Zong ya? Xiao Yan bergumam. Dia menyipitkan matanya saat pandangannya menatap Dou Qi yang kuat yang bertahan di sekitar Wang Chen seperti angin puyuh. Ketika dia bertukar pukulan dengan orang ini di pegunungan mata surga, dia jelas berada di puncak kelas Dou Huang. Kemungkinan bantuan dari Heaven Mountain Blood Pool telah memungkinkannya untuk mendapatkan terobosan seperti itu. Saat ini Anda telah kehilangan kesempatan terakhir Anda untuk menunjukkan penyesalan.